Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yang saya hormati, yang saya cintai, teman-teman kelas 1 Pak IC yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkatnya yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa mengerjakan tugas PMI ini dengan sebaik-baik mungkin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman nuriyah yang terang benderang ini. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam atas nama Eva Laseva Muti Yusrina, atau yang biasa dikenal dengan nama panggilan Seva. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang definisi atau pengertian moderasi Islam. Sebelum ke pembahasan tentang definisi atau pengertian, lebih baik saya akan mengutarakan daftar isinya terlebih dahulu. Ada 3, yaitu yang pertama tentang pengertian moderasi Islam, yang kedua ada landasan normatif dan landasan historis, yang ketiga ada prinsip-prinsip moderasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian moderasi Islam. Secara etimologi, moderasi Islam adalah pengurangan kekerasan, penghindaran dari keekstriman. Lalu secara terminologi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan ketika mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, dengan senantiasa bersikap berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan merupakan sikap moderasi Islam. Jadi kita mahasiswa, alasan mempelajari tentang moderasi Islam, kita itu sebagai mahasiswa sebagai estafet penerus bangsa, apalagi kita belajar di Universitas Islam, seyogyanya kita untuk mengerti moderasi itu untuk apa kita pelajari, terus apa pentingnya moderasi dan apa manfaat mempelajarinya. Nah, alasan yang pertama untuk kenapa kita mempelajari moderasi Islam, apalagi kita sebagai mahasiswa UIN, kita itu dianjurkan dan malah lebih harus untuk bersikap moderat atau lebih mengambil jalan tengah atau lebih kontemporer, seperti itu lebih tepatnya. Nah, itu alasannya karena tidak melulu kita belajar datang ke kampus itu cuma melahap isi materi yang ada di kelas ketika waktu perkuliahan. Tidak cukup itu, kita juga harus mengamalkan apa yang kita dapat dari kuliah, baik itu di pondok, di organisasi, atau di lingkungan sekitar kita di rumah. Jadi kita harus mengetahui apa alasan kita mempelajari moderasi Islam. Contoh yang sederhananya seperti itu dulu, sebelum nanti kalau kita menjadi pejabat, menjadi dosen, menjadi tenaga pengajar atau aktivis dan
intelektual atau cendekiawan itu kita belajar dari yang rendah-rendah dulu, yang sederhana dulu, yang kecil-kecil dulu. Nah, lalu apa pentingnya kita mempelajari moderasi Islam? Kita tahu bahwa Islam di Indonesia itu adalah agama mayoritas. Sedangkan di Indonesia juga tidak hanya agama Islam saja, ada agama Konghucu, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu. Nah, apalagi kita kaitkan dengan Pancasila ya. Sila pertama Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Terus di bawah lagi ada keadilan sebagai rakyat seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, kita sebagai mahasiswa UIN, kita itu harus tahu lah moderasi, bersikap moderat dalam beragama, untuk nanti ada penjelasan tentang tasamuh, tawasud dan sebagainya terhadap teman-teman atau orang yang non muslim. Jadi pentingnya seperti itu. Jadi ya kita harus belajar tentang menghargai perbedaan. Kita ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, terus ada yang dari luar Jawa. Kita menghargai mereka, kita rangkul mereka, kita tidak mengucilkan mereka dan sebagainya. Lalu untuk manfaat, nah manfaatnya kita mempelajari moderasi Islam itu sebagai open minded, bahwa kita itu tidak melulu nggak cuma belajar tentang pelajaran-pelajaran yang basicnya keislaman, kayak akhlak, akidah akhlak, fikih, hadis, tafsir Quran, atau ilmu hadis dan ilmu nahwu, shorof dan sebagainya. Itu kalau yang teman-teman dari pesantren insya Allah paham. Jadi kita juga mengembangkan ilmu kita yang kita pelajari di dunia pesantren, di dunia UIN, apalagi kita kan dari prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang fokusnya itu agak ke studi Islam, pembelajaran Islam. Jadi kita harus tunjukkan kepada masyarakat awam sana bahwa kita itu mahasiswa UIN, kita belajar moderasi Islam, kita tunjukkan bahwa nggak sia-sia loh kita kuliah di UIN Seizu Purwokerto. Kita tunjukkan seperti itu. Manfaatnya nanti kita bisa menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi orang yang disegani. Bukan berarti kita minta dihargai, kita disegani, tidak. Maksudnya setiap ilmu kan itu pasti ada efek atau dampak kebaikannya pada setiap pelakunya. Nah, efek kita mempelajari moderasi Islam ya seperti itu. Nanti kita menjadi, syukur-syukur kita menjadi tokoh atau panutan dalam agama Islam, menjadi delegasi atau diplomat ke negara lain, dan kayak ke PBB atau ke delegasi ke tentang perkumpulan antar beragama, toleransi, kayak jaringan-jaringan tentang menjaga kesatuan dan kerukunan umat beragama atau keutuhan NKRI, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya moderasi Islam. Sebenarnya moderasi Islam itu lebih ke intinya itu moderasi Islam itu kayak kita itu bersikap lebih terbuka, lebih menghargai, lebih bisa mengkreativiti dan mengkreasi ilmu kita yang kita dapatkan dari pesantren. Ya memang waktunya lama sih untuk bisa mempraktekkan ilmu kita yang kita udah pelajari di UIN, di madrasah, di SMP, SMA atau SDMI, seperti itu, maupun juga di pondok. Oke, lanjut kita ke landasan normatif dan landasan historis.